Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Kevin Dix menjadi opsi naturalisasi untuk gantikan Jay Itzes yang cedera jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia tengah menghadapi tantangan baru dalam persiapan mereka menuju round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu pemain kunci di lini belakang, Jay Itzes, dipastikan absen karena cedera yang dialaminya dalam pertandingan liga terakhirnya. Ketidakhadiran Itzes menjadi pukulan berat bagi tim asuhan Shin Tae-yong, mengingat peran vitalnya dalam menjaga stabilitas pertahanan tim nasional. Dalam situasi ini, Kevin Dix, pemain berdarah Indonesia yang saat ini merumput di klub Serie A Fiorentina, muncul sebagai opsi potensial untuk dinaturalisasi guna memperkuat skuad Garuda. Kevin Dix, yang saat ini bermain sebagai bek sayap, memiliki pengalaman yang cukup di level Eropa. Sejak bergabung dengan Fiorentina pada tahun 2016, ia telah menunjukkan performa yang solid baik di kompetisi domestik maupun di Eropa. Pemain yang pernah dipinjamkan ke klub seperti Feyenoord dan Empoli ini dikenal memiliki kecepatan, kemampuan bertahan yang kuat, serta kemampuan untuk berkontribusi dalam serangan, menjadikannya aset berharga bagi tim manapun. Dengan profil tersebut, Dix bisa menjadi pengganti ideal bagi Jay Itzes. Meski posisi alami Dix adalah bek sayap, fleksibilitasnya dalam bermain di berbagai posisi di lini belakang memberikan keuntungan tersendiri. Shin Tae-yong dikenal dengan pendekatannya yang taktis, dan memiliki pemain serba bisa seperti Dix tentu akan memberikan lebih banyak opsi dalam menyusun strategi. Namun, proses naturalisasi Dix tidaklah mudah. Meskipun ia memiliki darah Indonesia dari orang tuanya, proses administrasi untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia bisa memakan waktu. Asosiasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dan pemerintah harus bergerak cepat jika ingin Dix bisa bermain di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam beberapa kasus sebelumnya, proses ini bisa memakan waktu berbulan-bulan, tetapi dengan urgensi saat ini, ada harapan bahwa proses tersebut bisa dipercepat. Ketua PSSI, Erick Thohir, telah menyatakan komitmennya untuk mendukung segala upaya yang diperlukan demi memperkuat tim nasional. Dalam pernyataannya, Thohir menegaskan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan proses naturalisasi Dix bisa selesai tepat waktu. Kami sangat menyadari kebutuhan tim akan pemain berkualitas, terutama menjelang kualifikasi penting seperti ini. Kevin Dix adalah salah satu pemain yang kami pertimbangkan, dan kami akan melakukan segala cara untuk mewujudkannya, ujar Thohir. Kabar tentang kemungkinan naturalisasi Kevin Dix disambut baik oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Di media sosial, banyak yang berharap bahwa Dix bisa segera bergabung dengan tim nasional dan memberikan kontribusi nyata dalam upaya Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Beberapa pengamat sepak bola nasional juga melihat ini sebagai langkah positif, mengingat pengalaman internasional yang dimiliki Dix bisa menjadi faktor penentu dalam pertandingan-pertandingan krusial nanti. Namun, ada juga yang menyuarakan kekhawatiran. Proses adaptasi Dix dengan gaya permainan tim nasional serta waktu yang terbatas sebelum kualifikasi dimulai menjadi tantangan tersendiri. Meskipun begitu, banyak yang percaya bahwa dengan bimbingan Shin Tae-yong dan dukungan penuh dari rekan setim, Dix bisa beradaptasi dengan cepat. Kevin Dix hadir sebagai solusi potensial untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Jay Itzes. Meskipun proses naturalisasinya menghadapi berbagai tantangan, dukungan penuh dari PSSI dan pemerintah diharapkan dapat mempercepat proses ini. Dengan segala kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya, Dix bisa menjadi aset penting bagi tim nasional Indonesia dalam upaya mereka menuju Piala Dunia 2026. Kini, harapan besar ada pada kecepatan administrasi dan persiapan tim untuk memastikan bahwa Indonesia bisa tampil dengan kekuatan penuh di babak kualifikasi berikutnya. Erick Thohir lobby Shin Tae-yong untuk memanggil Elkan Bagot gantikan Jordi Amat yang cedera jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menunjukkan kepemimpinannya dengan langkah strategis yang sigap.
Ketika kabar cedera kapten tim nasional Indonesia, Jordi Amat, yang dialami saat pertandingan terakhir klubnya Al Ahly di Saudi Pro League merebak, Erick Thohir segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi potensi kekosongan di lini pertahanan Garuda. Dalam situasi genting ini, Erick Thohir langsung bergerak melobi pelatih kepala tim nasional, Shin Tae-yong, untuk memanggil Elkan Bagot sebagai pengganti Jordi Amat. Elkan, yang saat ini bermain untuk Ipswich Town di EFL Championship, dikenal memiliki kemampuan bertahan yang tangguh dan postur tubuh yang menjulang, sehingga dianggap sebagai pilihan ideal untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Amat. Cedera Jordi Amat terjadi pada momen yang sangat tidak menguntungkan, mengingat pentingnya peran dia dalam strategi Shin Tae-yong selama babak kualifikasi. Amat, yang memiliki pengalaman bermain di berbagai liga top Eropa dan Asia, termasuk Spanyol dan Inggris, menjadi sosok kunci dalam pertahanan Indonesia. Keberadaannya tidak hanya memberikan kekuatan fisik di lini belakang, tetapi juga menjadi pemimpin di lapangan yang mampu mengorganisir rekan-rekan setimnya. Dengan absennya Jordi Amat, tim nasional Indonesia menghadapi tantangan besar, terutama menghadapi lawan-lawan kuat di putaran ketiga kualifikasi yang akan menentukan nasib mereka di Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong membutuhkan pengganti yang tidak hanya mampu mempertahankan kualitas pertahanan, tetapi juga memiliki mentalitas dan pengalaman internasional yang cukup untuk menghadapi tekanan di level ini. Erick Thohir menyadari pentingnya mempertahankan stabilitas di lini belakang tim nasional, dan Elkan Bagot muncul sebagai pilihan utama. Bek muda berusia 21 tahun ini telah menunjukkan perkembangan pesat sejak debutnya bersama Garuda. Elkan, yang memiliki darah Indonesia dari ibunya dan Inggris dari ayahnya, sudah dikenal karena permainan solidnya di Ipswich Town, yang berkompetisi di salah satu liga paling kompetitif di dunia, EFL Championship. Elkan Bagot bukanlah sosok baru di tim nasional. Dia telah mencatatkan beberapa penampilan impresif di berbagai kompetisi internasional, termasuk Piala AFF dan kualifikasi Piala Asia. Dengan tinggi badan 196 cm, Elkan memiliki keunggulan dalam duel udara, sesuatu yang sangat dibutuhkan tim nasional Indonesia dalam menghadapi lawan yang memiliki permainan fisik. Selain itu, pengalaman Elkan bermain di Inggris memberikan keuntungan tersendiri. Di liga yang terkenal dengan intensitas tinggi dan kecepatan permainannya, Elkan telah terbiasa dengan tekanan dan situasi pertandingan yang menuntut fokus dan disiplin tinggi. Kualitas ini menjadikannya pilihan yang tepat untuk menggantikan Jordi Amat. Dalam situasi seperti ini, peran seorang pemimpin menjadi sangat krusial. Erick Thohir, yang telah berulang kali menunjukkan kepemimpinannya dalam memajukan sepak bola Indonesia, sekali lagi membuktikan komitmennya. Melalui komunikasi intensif dengan Shin Tae-yong, Thohir berhasil meyakinkan pelatih asal Korea Selatan itu untuk segera memanggil Elkan Bagot. Erick Thohir tidak hanya berfokus pada pengganti yang tepat, tetapi juga mempertimbangkan masa depan tim nasional. Dalam pertemuannya dengan Shin Tae-yong, Thohir menekankan pentingnya persiapan matang dan pemilihan pemain yang tidak hanya bisa menggantikan peran Jordi Amat, tetapi juga memberikan kontribusi jangka panjang bagi tim nasional. Menurut sumber internal PSSI, Shin Tae-yong sebenarnya sudah mempertimbangkan Elkan Bagot sebagai bagian dari skuad untuk putaran ketiga kualifikasi, namun cedera Amat membuat keputusan ini harus dipercepat. Shin, yang dikenal dengan pendekatan taktisnya, menerima saran Thohir dengan antusias, menyadari bahwa Bagot bisa menjadi aset penting dalam pertandingan-pertandingan mendatang. Setelah resmi dipanggil, Elkan Bagot diperkirakan akan segera bergabung dengan tim nasional untuk memulai persiapan intensif. Tim pelatih, di bawah arahan Shin Tae-yong, akan fokus mempersiapkan Bagot untuk beradaptasi dengan rekan-rekan setimnya dan taktik yang diterapkan. Selain itu, Shin Tae-yong dan Erick Thohir juga dikabarkan telah menyiapkan rencana khusus untuk mempercepat pemulihan Jordi Amat agar dapat kembali bermain di pertandingan berikutnya. Namun, fokus utama saat ini adalah memastikan bahwa Elkan Bagot bisa menggantikan peran kapten dengan sebaik-baiknya. Dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang semakin dekat, tim nasional Indonesia berada dalam situasi yang penuh tantangan. Absennya Jordi Amat memang menjadi kehilangan besar, namun dengan adanya Elkan Bagot, harapan tetap terjaga. Tim nasional diharapkan mampu menjaga konsistensi performa dan menghadapi lawan-lawan tangguh dengan semangat juang yang tinggi.
Erick Thohir, dengan langkah-langkah taktisnya, telah memastikan bahwa tim nasional memiliki sumber daya yang diperlukan untuk terus berjuang. Keputusan untuk memanggil Elkan Bagot merupakan bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk memastikan bahwa Garuda tetap kompetitif di panggung internasional. Dengan semangat baru yang diusung oleh para pemain muda seperti Elkan Bagot, dan dukungan penuh dari para pemimpin sepak bola nasional, Indonesia memiliki peluang untuk membuat sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua mata kini tertuju pada tim nasional, dan hanya waktu yang akan menjawab apakah langkah-langkah ini akan membuahkan hasil yang diinginkan. Timnas Indonesia kekurangan bek, Erick Thohir lobi Shin Tae-yong. Elkan Bagot dipanggil gantikan Jordi Amat yang absen karena cedera jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar dengan absennya bek andalan, Jordi Amat, akibat cedera. Kondisi ini memaksa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk segera melobi pelatih kepala Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ST, agar mengambil langkah cepat dalam mengatasi krisis di lini pertahanan. Setelah diskusi intens, diputuskan bahwa Elkan Bagot, bek muda yang bermain di EFL League One bersama Cheltenham Town, akan dipanggil untuk menggantikan posisi Amat. Absennya Jordi Amat menjadi pukulan telak bagi skuad Garuda. Amat, yang selama ini menjadi pilar kokoh di jantung pertahanan, harus menepi karena cedera yang dialaminya saat latihan bersama klubnya, Johor Darul Ta'zim. Cedera ini datang pada saat yang sangat tidak tepat, mengingat Indonesia akan menghadapi laga krusial dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Shin Tae-yong, yang dikenal memiliki ekspektasi tinggi terhadap performa lini belakang, tentu merasa khawatir dengan absennya Amat. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Amat selalu menjadi pilihan utama ST dalam menjaga pertahanan Indonesia. Kehilangan sosok berpengalaman seperti Amat tentu meninggalkan celah besar yang harus segera diisi. Melihat situasi darurat ini, Erick Thohir langsung bergerak cepat. Thohir, yang selama ini dikenal memiliki hubungan baik dengan ST, segera mengadakan pertemuan darurat untuk membahas opsi terbaik dalam mengatasi masalah ini. Dalam pertemuan tersebut, ST menyampaikan kekhawatirannya tentang kurangnya opsi bek tengah berkualitas yang tersedia di dalam negeri, terutama yang memiliki pengalaman internasional seperti Amat. Sebagai hasil dari diskusi ini, Thohir menyarankan agar Elkan Bagot segera dipanggil untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Amat. Bagot, yang meski masih muda, telah menunjukkan kemampuan luar biasa baik di level klub maupun tim nasional. Ia juga dianggap memiliki karakteristik yang mirip dengan Amat, terutama dalam hal kekuatan fisik dan kemampuan membaca permainan. Elkan Bagot, yang kini berusia 21 tahun, telah menjadi bagian penting dari masa depan Timnas Indonesia. Bek kelahiran Thailand ini sebelumnya telah menunjukkan performa impresif setiap kali mendapat kesempatan bermain bersama Garuda. Dengan tinggi badan mencapai 194 cm, Bagot memiliki keunggulan dalam duel udara dan mampu menjadi ancaman di situasi bola mati. Keputusan untuk memanggil Bagot diambil dengan mempertimbangkan pengalaman internasionalnya, meskipun usianya masih relatif muda. Bagot telah beberapa kali membela Indonesia di kompetisi internasional, termasuk di Piala AFF dan kualifikasi Piala Asia. Kemampuannya dalam menjaga konsentrasi dan ketenangan di lini belakang menjadi nilai tambah yang membuat ST tidak ragu untuk memberinya tanggung jawab besar ini. Shin Tae-yong menyambut baik keputusan Erick Thohir untuk memanggil Elkan Bagot. Menurut ST, Bagot adalah salah satu pemain muda yang memiliki potensi besar dan sudah teruji dalam beberapa pertandingan internasional. Elkan memiliki mentalitas yang kuat, dia mampu beradaptasi dengan baik di berbagai situasi. Kehadirannya akan sangat penting bagi kami, terutama mengingat pentingnya laga-laga di babak ketiga kualifikasi ini, ujar ST. Timnas Indonesia kini tengah menjalani persiapan intensif menjelang laga-laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. ST, bersama tim pelatih lainnya, fokus untuk memperkuat koordinasi lini belakang dengan kehadiran Bagot. Dengan waktu persiapan yang semakin sempit, setiap sesi latihan dioptimalkan untuk memastikan bahwa Bagot dapat beradaptasi dengan cepat bersama rekan-rekannya.
Kehadiran Elkan Bagot di skuad Garuda memberikan harapan baru bagi timnas Indonesia. Meski kehilangan Jordi Amat merupakan kerugian besar, kehadiran Bagot diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dengan baik. Dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, Bagot diharapkan dapat menjadi tembok kokoh yang menjaga gawang Indonesia dari serangan lawan. Pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ujian besar bagi timnas Indonesia. Dengan segala persiapan yang dilakukan, serta langkah cepat yang diambil oleh Erick Thohir dan ST, para pendukung Garuda berharap tim kebanggaan mereka dapat meraih hasil maksimal dan melangkah lebih jauh di kompetisi terbesar dunia tersebut. Indonesia akan segera berhadapan dengan lawan-lawan tangguh di putaran ketiga kualifikasi, dan dengan kehadiran Elkan Bagot, skuad Garuda diharapkan mampu menunjukkan performa terbaiknya dan menjaga asa untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Kelvin Verdong dipanggil Shin Tae-yong untuk bela timnas Indonesia jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kelvin Verdong, bek kiri andalan NEC Nijmegen, telah mendapatkan panggilan dari pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk bergabung dengan skuad Garuda menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Panggilan ini datang setelah Verdong menunjukkan penampilan impresif dalam pertandingan pekan ketiga Eredivisie, di mana ia bermain penuh selama 90 menit dan berperan penting dalam membawa NEC Nijmegen meraih kemenangan perdana mereka di musim ini. Pada pertandingan pekan ketiga Eredivisie, NEC Nijmegen berhasil mengakhiri awal musim yang kurang memuaskan dengan meraih kemenangan pertama mereka. Bermain di kandang, NEC Nijmegen berhasil menundukkan lawan mereka dengan skor tipis, 1-0. Kelvin Verdong, yang tampil sebagai starter, memainkan peran krusial di lini pertahanan. Ia tidak hanya menunjukkan kemampuan bertahan yang solid, tetapi juga sering membantu serangan dengan overlap dan umpan-umpan akuratnya dari sisi kiri lapangan. Penampilan Verdong selama 90 menit tersebut memperlihatkan konsistensi dan kedewasaan dalam bermain, yang menjadi salah satu alasan mengapa Shin Tae-yong memutuskan untuk memanggilnya ke dalam skuad timnas Indonesia. Kemampuan Verdong dalam membaca permainan dan kontribusinya dalam fase bertahan maupun menyerang menjadi aset berharga yang sangat diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia nanti. Kelvin Verdong sebelumnya telah menunjukkan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia, dan kini kesempatan tersebut akhirnya datang. Pemanggilan ini menjadi momen penting dalam karir internasionalnya, karena ia akan menjadi salah satu pemain naturalisasi yang diandalkan untuk memperkuat skuad Garuda di laga-laga krusial. Dengan pengalaman bermain di liga sekelas Eredivisie, Verdong diharapkan mampu membawa stabilitas dan kualitas tambahan di lini belakang Indonesia. Shin Tae-yong sendiri sangat antusias dengan bergabungnya Verdong ke dalam tim. Pelatih asal Korea Selatan tersebut telah dikenal sering memanfaatkan pemain-pemain berdarah campuran atau naturalisasi untuk meningkatkan kualitas tim. Bergabungnya Verdong ke dalam skuad menjadi bagian dari strategi Shin Tae-yong dalam memperkuat sektor pertahanan Indonesia, terutama menghadapi lawan-lawan berat di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sedang berada dalam persiapan intensif menuju round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana mereka akan menghadapi lawan-lawan berat dari Asia. Kehadiran Kelvin Verdong, dengan pengalaman dan kemampuannya, diharapkan dapat menambah daya saing tim dalam menghadapi tantangan yang semakin berat. Verdong, yang memiliki kemampuan bermain sebagai bek kiri dan bek tengah, memberikan fleksibilitas taktik bagi Shin Tae-yong. Dalam beberapa pertandingan terakhir bersama NEC Nijmegen, Verdong juga menunjukkan kemampuannya dalam situasi bola mati, baik dalam bertahan maupun menyerang. Hal ini tentu menjadi nilai tambah bagi timnas Indonesia, yang seringkali kesulitan dalam situasi bola mati. Kehadiran Kelvin Verdong di skuad timnas Indonesia juga disambut dengan optimisme tinggi oleh para supporter. Banyak yang percaya bahwa Verdong dapat memberikan dampak positif, terutama karena ia bermain di liga top Eropa. Penampilan konsisten di Eredivisie menjadi bukti bahwa Verdong memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk bersaing di level internasional. Shin Tae-yong juga berharap Verdong dapat cepat beradaptasi dengan gaya bermain tim dan memberikan kontribusi maksimal di lapangan. Kesiapan mental dan fisik Verdong, yang telah terbukti di level klub,
diharapkan dapat membantu Indonesia meraih hasil positif di kualifikasi nanti. Pemanggilan Kelvin Verdong ke timnas Indonesia menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 merupakan langkah strategis dari Shin Tae-yong untuk memperkuat tim. Setelah penampilan gemilangnya bersama NEC Nijmegen di Eredivisie, Verdong diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi Indonesia di ajang internasional. Dengan pengalaman bermain di Eropa dan kemampuan bertahannya yang solid, Verdong siap menjadi andalan baru di lini belakang Garuda. Para supporter dan seluruh bangsa Indonesia tentu berharap bahwa kehadiran Verdong dapat membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Exco PSSI Arya Sinulinga bocorkan sosok pemain naturalisasi timnas Indonesia pada September. Kabar makin kencang mengarah kepada nama ini. Proses naturalisasi pemain untuk memperkuat tim nasional, timnas Indonesia semakin mendekati kenyataan. Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, baru-baru ini memberikan bocoran terkait sosok pemain yang akan segera dinaturalisasi oleh Indonesia pada bulan September 2024. Meskipun belum ada pengumuman resmi, spekulasi semakin menguat bahwa pemain tersebut adalah Mauro Zylstra, seorang pemain muda yang memiliki prospek besar untuk memperkuat lini belakang Garuda di ajang internasional. Dalam wawancara terbarunya, Arya Sinulinga menyebutkan bahwa proses naturalisasi pemain yang direncanakan akan selesai pada bulan September telah berada di tahap akhir. Meski tidak menyebut nama secara langsung, Arya mengisyaratkan bahwa pemain ini memiliki kualitas yang dapat meningkatkan kekuatan timnas Indonesia, terutama menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami sedang dalam tahap finalisasi. Pemain ini memiliki bakat luar biasa dan dapat memberikan kontribusi besar untuk timnas Indonesia. Saya yakin publik akan sangat senang dengan kehadirannya, ujar Arya. Meskipun Arya tidak secara eksplisit menyebut nama, rumor yang beredar menguatkan bahwa pemain yang dimaksud adalah Mauro Zylstra, seorang pemain bertahan berdarah Indonesia Belanda. Zylstra, yang saat ini bermain di Eredivisie, telah lama menjadi target PSSI untuk dinaturalisasi. Sosoknya dianggap ideal untuk memperkuat lini pertahanan Indonesia yang masih membutuhkan pemain dengan pengalaman internasional. Zylstra, yang memiliki postur tinggi dan kemampuan membaca permainan yang baik, telah menunjukkan performa impresif di klubnya. Ia dikenal memiliki ketenangan dalam mengantisipasi serangan lawan dan keahlian dalam duel udara, yang menjadi nilai tambah bagi timnas Indonesia yang tengah mempersiapkan diri menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia. Proses naturalisasi pemain asing telah menjadi salah satu strategi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia, khususnya menjelang kompetisi penting seperti kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI telah berhasil menaturalisasi beberapa pemain asing yang kini menjadi pilar di tim Garuda. Jika proses naturalisasi Zylstra berjalan lancar, ia diperkirakan akan segera bergabung dengan timnas Indonesia pada bulan Oktober, tepat sebelum pertandingan kualifikasi yang krusial. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga dikabarkan telah memantau perkembangan Zylstra dan siap memanggilnya jika proses naturalisasi selesai tepat waktu. Selain Zylstra, beberapa nama pemain lain juga sempat muncul dalam daftar kandidat naturalisasi, namun Zylstra dianggap yang paling realistis dan mendesak. Dengan kehadirannya, diharapkan lini pertahanan timnas Indonesia dapat lebih solid dan siap menghadapi lawan-lawan kuat di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Publik sepak bola Indonesia menyambut baik bocoran dari Arya Sinulinga ini, mengingat pentingnya memperkuat timnas Indonesia dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, tantangan besar masih menanti di depan, terutama dalam memastikan bahwa semua proses administrasi berjalan lancar dan Zylstra bisa segera bergabung dengan tim. Para pengamat sepak bola nasional juga menilai bahwa naturalisasi Zylstra akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi timnas Indonesia. Mauro Zylstra memiliki kualitas yang kita butuhkan, terutama di lini belakang. Dengan pengalaman bermain di Eropa, ia akan membawa standar yang lebih tinggi ke dalam tim, ujar salah satu pengamat sepak bola Indonesia.
Kini, seluruh mata tertuju pada PSSI dan perkembangan terbaru mengenai proses naturalisasi Mauro Zylstra. Dengan waktu yang semakin mendekati pertandingan kualifikasi, harapan besar ditujukan kepada PSSI untuk segera menyelesaikan proses ini dan membawa Zylstra menjadi bagian dari timnas Indonesia. Kabar mengenai bocoran pemain naturalisasi oleh Arya Sinulinga ini semakin mempertegas komitmen PSSI dalam mempersiapkan timnas Indonesia yang lebih kompetitif di kancah internasional. Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, publik berharap bahwa timnas Indonesia dapat menunjukkan performa terbaiknya dan meraih hasil maksimal di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Mauro Zylstra, jika benar-benar terrealisasi, akan menjadi momentum penting dalam perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Kini, harapan besar ada pada PSSI dan seluruh elemen terkait untuk memastikan bahwa langkah strategis ini dapat terrealisasi dengan baik dan memberikan dampak positif bagi sepak bola Indonesia. Kabar terbaru, Anthony Santos rela keluar dari klub Brasil demi membela timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Anthony Santos, pemain sepak bola muda yang tengah naik daun, baru-baru ini membuat keputusan mengejutkan dengan meninggalkan klub Brasil tempatnya bernaung untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Langkah berani ini diambil oleh Anthony dalam rangka memberikan fokus penuh pada persiapan menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Indonesia akan menghadapi tantangan besar untuk lolos ke turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Keputusan Anthony ini menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan penggemar sepak bola, baik di Indonesia maupun Brasil. Anthony, yang selama ini dikenal sebagai pemain kunci di klub Brasil yang berlaga di Serie A, menunjukkan dedikasi luar biasa terhadap timnas Indonesia, sebuah keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk potensi besar yang ia lihat dalam skuad Indonesia serta panggilan hati untuk membawa Indonesia bersinar di kancah internasional. Anthony Santos sendiri adalah pemain yang memiliki bakat luar biasa dan telah menunjukkan kemampuan yang mengesankan di lapangan hijau. Ia dikenal dengan kecepatan, ketangguhan, serta kemampuan dribbling yang memukau. Tidak hanya itu, Anthony juga memiliki visi permainan yang tajam dan sering menjadi penentu kemenangan bagi timnya melalui gol-gol krusial. Pengalamannya bermain di liga yang kompetitif di Brasil menjadikannya pemain dengan mentalitas juara yang siap memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Anthony mengungkapkan bahwa keputusannya untuk meninggalkan klub Brasil bukanlah hal yang mudah. Namun, ia merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk menantang dirinya sendiri dan memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Saya selalu bermimpi bisa bermain di Piala Dunia, dan Indonesia memberi saya kesempatan untuk mewujudkan mimpi itu. Saya ingin memberikan segalanya untuk negara ini dan membantu tim mencapai prestasi yang membanggakan, ungkap Anthony dengan penuh semangat. Keputusan ini mendapat sambutan positif dari para penggemar sepak bola di Indonesia. Mereka menyambut Anthony dengan tangan terbuka dan berharap kehadirannya dapat memberikan dorongan moral yang kuat bagi tim. Tidak hanya itu, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen Anthony. Anthony adalah pemain dengan kualitas luar biasa. Kami sangat menghargai keputusannya untuk bergabung dengan kami dan yakin bahwa kehadirannya akan memberikan dampak besar dalam perjalanan kami di kualifikasi Piala Dunia ini, ujar Shin Tae-yong. Namun, di balik euforia ini, ada tantangan besar yang harus dihadapi oleh Anthony dan timnas Indonesia. Mereka akan bertarung melawan tim-tim kuat dari berbagai negara yang memiliki sejarah panjang dalam sepak bola internasional. Untuk itu, persiapan yang matang dan strategi yang tepat menjadi kunci keberhasilan. Anthony sendiri menyadari hal ini dan menyatakan kesiapannya untuk bekerja keras bersama tim demi mencapai target lolos ke Piala Dunia 2026. Di Brasil, keputusan Anthony ini juga memicu berbagai reaksi. Beberapa pengamat sepak bola menganggap bahwa Anthony telah mengambil risiko besar dengan meninggalkan klubnya di saat ia tengah berada di puncak karir. Namun, ada juga yang melihat keputusan ini sebagai langkah cerdas untuk memperluas pengalamannya di kancah internasional dan membuktikan bahwa ia bisa sukses dimanapun ia bermain.
Dengan segala persiapan yang sedang dilakukan, para penggemar sepak bola di Indonesia kini menantikan penampilan Anthony Santos bersama timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Harapan besar tertuju pada pemain muda berbakat ini untuk memberikan kontribusi signifikan dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh di turnamen yang paling bergengsi di dunia ini. Perjuangan Anthony Santos bersama timnas Indonesia akan menjadi salah satu cerita menarik yang dinantikan dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026.